ya Allah nggak apa-apa deh selama ilmu itu baik dan bermanfaat, pasti ya gak apa-apa deh, gue bakal pelajarin aja gitu kan. Gue mikirnya kayak gitu. Terus kenapa milihnya UI? Karena apa ya, kayak keren aja sih. Jujur sih, bener sih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Yayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini aku manggilnya Yayu, Kak Yayu. Apa nih? Mbak Yayu? Yayu aja ya. Oh, Yayu aja. Jadi Yayu ini itu adalah temen aku. Temen gak sih, Yay? Teman-teman. Bestie ya? Iya, Lu nggak gue bestie gak sih, Yay? Bestie. Oh, takut banget. Kita kenal itu 2021 di Sekolah Pemikiran Islam ya, di Kalibata. Aku dulu ngeliat Yayu tuh orangnya diem banget gitu, dengan tabnya, ya kan, dengan laptopnya, nyimak perkuliahan dari Ustadz Akmal waktu itu. Terus kebetulan aku sama Kamrin udah kenal sama Yayu kan, kita udah kenal lah berdua. Oke. Sama-sama Bogor. Sama-sama Bogor gitu. Akhirnya bilang ke Kamrin, Kak, itu siapa? Kita godain yuk gitu. Bener-bener kayak gitu. Akhirnya kami maju ke depan lah, terus mulai nanya ke Yayu prolognya dari tab ya waktu itu. Oh iya, lu basa-basi gitu kan. Basa-basi. Jago basa-basi emang. Pakai aplikasi apa waktu itu? Terus Yayu bilang aplikasi Flexil ya kalau nggak salah. Iya, pakai Flexil kayak gitu. Nah, di situ baru kita ngomong panjang lebar ya. Kalau misalnya buat Yayu sendiri, Apa nih? 3 kata yang mencerminkan Yayu tuh kayak gimana sih? Introvert. Bohong. Oh iya bener. Iya kan? Iya. Dia pendiam kan aslinya. Iya sih, benar-benar. Introvert terus. Tapi sebenarnya gue ekspresif. Ekspresifnya melalui tulisan kan? Itu bisa. Itu jadi bio lo kan? Bisa. Ya, oke. Terus apa ya? Baik kali ya. Oh, kindly ya, benar, baik benar. Nah. Udah sih. Itu berdua. Introvert, baik, ekspresif baik. Sama baik. Ya benar sih, gue bisa mengaku itu lo orangnya baik, meskipun kalau orang yang pertama kali ngelihat Yayu itu mukanya sinis. Ya, coba lihat matanya, takut banget gue. Maaf ya. Bahkan sampai sekarang gue tuh suka takut sama lu ya. Iya kenapa? Karena gue judging banget ya. Iya. Gue gak bisa ngontrol. Muka lu judging banget. Udah gitu kalau misalnya gue bikin kesalahan, gitu. Orang yang paling gini kebayang tuh biasanya Yayu gitu. Kalau sama Kamrin kan dia, sapa dulu. Kamrin, sehat ya? Ya kalau misalnya Kamrin kan dia bisa jadi menengahi kita berdua ya kalau kita ribut. Jadi dalam 3 circle biasanya emang ada suka ribut tuh. Yang suka ribut yang paling diem, yang paling sabar. Yang sabar, yang ngeladen kita. Yang paling dewasa. Oh iya, gue juga dewasa sih. Enggak. Itu lebih dewasa Kamrin sih antara kita. Dia karena punya ilmunya juga, psikolog kan. Iya benar. Kalau kita, gue juga ada dong harusnya kebekaan. Iya sih. Tapi gue doang yang nggak ada ya. Enggak, lu ada lah. Keibuannya ada. Oke. Yayu itu menurut lu sendiri lu orang introvert, baik sama ekspresif ya. Gue mengaku itu. Dan kalau misalnya kita lihat itu kan kebutuhan sosial juga ya, bukan hanya mencerminkan karakter diri kita gitu. Oh memang Yayu orangnya kayak gini, Maya orangnya kayak gini gitu. Tapi ada tuntutan sosial juga, tuntutan sosial yang mewajibkan kita harus belajar untuk bersosialisasi dengan orang lain kayak gitu-gitu. Nah, menurut lu penting gak sih ada skill sosial gitu atau enggak? Atau ya udahlah nggak usah, gue introvert aja, mau di kamar aja, nggak mau kenal banyak orang. Ya udah gitu. Ya enak banget hidup lu. Enak banget hidup, bisa milih-milih hidup gitu. Menurut aku sih ya, kalau misalkan kita memaknai diri kita, mesti kayak kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial sih, kayaknya hidup antisosial tuh sulit gitu ya. Ya mungkin ada yang bisa kali ya, tapi kalau untuk sebagian orang sih, sebagian besar orang mungkin sulit ya, karena pada akhirnya tuh kita akan tetap butuh orang lain juga kayak gitu kan. Jadi mungkin apa ya, ketika kita bisa ibaratnya ketika kita memaknai diri kita sebagai makhluk sosial, kita bersosial, kita tuh akan menemukan ada yang namanya masalah sosial gitu loh. Jadi menurut aku tuh ketika kita sudah bisa menemukan masalah sosial yang ada di lingkungan sekitar kita, kita akan punya kesempatan untuk membangun diri kita. Apakah kita mau peduli sama masalah itu atau enggak gitu loh. Ketika misalnya kita peduli, ya itu akan jadi salah satu misi hidup kita buat menjawab permasalahan sosial tersebut kayak gitu loh. Kan mungkin orang apa ya, orang tuh mungkin tahu gitu ada masalah, tapi balik lagi ke dia mau peduli atau enggak gitu loh. Ada orang yang tahu
misalnya ada masalah tapi dia pikir oh ya udahlah ngapain ngurusin orang lain dan lain sebagainya, kayak gitu sih. Gitu. Terus kalau misalkan ibaratnya ya kalau misalnya kita sebagai muslim pun seharusnya jangan sampai kita punya pemikiran kita pengen soleh sendirian gitu loh. Itu kan jangan sampai ya, karena apa ya, kayak menurut aku sih surga itu kan luas banget ya. Ngapain sih kita pengen masuk ke surga sendirian gitu loh. Harusnya bareng-bareng dong. Iya, kita ajakin yang lain juga kayak gitu sih paling. Jadi jangan sampai antisosial banget gitu, pakai hashtag antisosial, karena itu juga kebutuhan buat kita gitu kan sebagai muslim, juga ada soleh pribadi dan soleh sosial juga ya. Benar banget. Apalagi kalau kita menjadi orang yang bermanfaat, nah kan nggak mungkin kan bermanfaat untuk diri sendiri. Iya, itu sebaik-baiknya orang yang bermanfaat. Sebaik-baiknya manusia itu kan adalah yang bermanfaat gitu kan. Jadi harus juga punya keterampilan buat masuk ke tetangga, ke teman-teman gitu, baik itu di sekolah, di masyarakat gitu. Dan itu salah satu fitrahnya manusia juga ya. Fitrah untuk bersosialisasi. Justru kalau misalnya fitrah ini hilang, bermasalah, wah nggak nyaman juga tuh gitu, dan itu akan menyusahkan dirinya di masa depan kayak gitu ya. Nah, tadi Yayu bilang Yayu orangnya baik, terus ekspresif gitu ya. Dulu Yayu kayak gini gak sih orangnya? Yang gua kenal saat ini ya. Yang suka ngomong banyak. Oh, kalau bikin story tuh Yayu banyak ya. Kayak udah jahit ya. Gitu. Terus tulisan panjang banget kan gitu. Dulu Yayu kayak gitu gak sih pas SMP? Ini kan teman-teman kita SMP SMA ya Yayu. Gitu gak? Aku justru dulu tuh aku kalau di rumah tuh anak rumahan banget asli. Anak rumahan ya? Iya, rumahan banget gitu. Karena dulu itu jadi ibu aku itu kan dia emang agak protektif gitu ya. Jadi kayak maksudnya kayak pulang itu ada batas jamnya dan sebagainya gitu kan. Terus juga selain itu, kalau yang aku alamin itu selama SD, SMP, SMA dan kuliah, aku tuh selalu masuk sekolah di mana sekolah itu bukan yang mayoritas dipilih gitu loh. Dalam artian kayak misalkan pas SD, banyak teman-teman SD aku yang kemudian dia lanjutnya tuh ke MTS ya kalau SMP, ke MTS. Tapi aku milih ke SMP negeri gitu kan. Jadi kayak temen aku semakin mengecil gitu. Kemudian pas SMP temen aku banyak yang lanjutnya tuh ke SMK gitu. Tapi aku milih SMA negeri gitu kan. Jadi akhirnya ya itu aku kayak teman aku tuh semakin berkurang gitu sampai akhirnya aku tuh merasa people come and go itu buat aku udah biasa banget gitu lah. Jadi bisa tuh. Jadi itu kayak kalau udah ada yang pergi. Ya kalau udah ada yang pergi aku pasti bakal ketemu yang baru gitu. Iya, bahkan puncaknya itu adalah ketika aku masuk kuliah gitu kan. Jadi kalau misalkan di sekolah aku tuh rata-rata sebagian besar gitu ya anak tuh teman-teman tuh mau lanjutnya di universitas yang masih ada di daerah Jawa situ. gitu. Jawa mana sih? Jawa Tengah. Aku dari Brebes, Jawa Tengah. Oh, Brebes. Kayak dari UGM, Undip, Unsut gitu kan. Ya. Rata-rata masih bisa dijangkau lah ya. Iya, terus dekat. IPB tuh kebetulan masih ada gitu. Nah, cuma pas aku itu yang ke UI cuma aku doang. Dari SMA itu? Iya, dari angkatan. Itu yang aku tahu ya maksudnya. Gitu kan. Jadi kayak aku pas masuk sini tuh kayak nggak ada temen buat kayak struggling bareng gitu kan. Jadi akhirnya benar-benar kayak masa buat kayak nyiapin administrasi, seleksi dan sebagainya tuh aku dibantu sama kakak aku yang kebetulan tapi kuliahnya di IPB sih. Cuma kan ya lebih ngerti gitu lah ya. Benar. Udah tahu lah ya kondisi di Jakarta Bogor ini kayak gimana gitu. Iya, nggak beda jauh lah Jabodetabek gitu kan. Nah, terus jadi pas masuk, tapi untungnya itu adalah ketika aku masuk ke tempat di mana nggak ada orang yang tahu masa lalu aku bisa rebranding diri aku. Itu justru kagok ya kalau misalnya udah tahu dulu kayak gimana. Iya benar, jadi kayak itu yang aku syukuri sih. Jadi aku bisa bangun, aku mau bikin branding diri aku tuh yang kayak apa kayak gitu kan. Jadi pas awal-awal tuh strugglingnya itu adalah pas ini sih kan. Jadi kalau misalkan di UI itu pas ospek itu ada yang tingkat universitas, fakultas sama jurusan gitu kan. Masing-masing level ada ospeknya ya biasanya. Nah, sebelum itu pas masa ospeknya itu kita tuh diwajibin buat ikutan paduan suara. Jadi paduan suaranya tuh buat ada semingguan, ada beberapa pertemuan lah gitu kan. Jadi setiap hadir paduan suara nanti dapat tiket masuk dan tiket keluar buat dikumpulin nanti ambil jakun kayak gitu. Ada penugasan dulu nih. Nah, nanti tuh kayak hasil paduan suaranya itu nanti kita kayak nyanyi buat para wisudawan, wisudawati pas lulus gitu. Jadi kayak ya tadi people come and go gitu ya. Ada yang lulus, ada yang baru masuk gitu kan. Nah, jadi setiap kalau misalkan
di Balairung itu kita baris dulu di lapangan. Jadi aku suka mencari orang jadi aku baris asal nemu orang, kenalan, dan orang itu akan menjadi teman aku dalam satu hari itu. Tapi di hari kemudian aku akan ganti orang. Nggak nyari yang kemarin tuh? Nggak ketemu lagi gitu kan. Nah, gitu tuh baru pas ketika ospek di tingkat UI itu kan OKK UI ya. Pas ya mentoringnya lah ya, masa mentoringnya tuh udah lebih mending lah, udah ada teman yang ketemunya tuh beberapa kali gitu. Baru pas udah di jurusan itu lebih, fakultas jurusan itu lebih bagus, sering banget lah ya, lebih sering ketemu lagi gitu kan. Gitu sih, itu yang akhirnya mungkin sekarang aku ngerasa aku bisa apa-apa sendiri itu mungkin juga karena dipaksa keadaan juga gitu ya. Kalau misalkan ya kalau nggak ada temennya ya udahlah, jalan aja. Ya udah, gitu. Hadapin aja gitu ya. Bener-bener. Justru jangan takut. Yeah. Ketika Yayu memutuskan untuk pergi jauh, itu pilihan berat loh. Ya itu pertama kali aku ngerantau juga kan, jauh dari orang tua gitu sih. Berat banget. Dan tadi setiap kita masuk ke tempat baru pasti ada aturan-aturannya gitu, dan harus kita hadapin juga gitu. Wow, Yayu kayaknya mudah move on ya? Oh enggak? Iya. Iya. Mau apa nih gitu. Dari maksudnya nggak bergantung sama satu orang yang harus sama dia terus gitu kan. Ada juga memang teman-teman kita yang maunya sama dia gitu. Nggak bisa sama yang lain gitu. Attachment-nya tuh cuma sama satu orang itu, bergantung sama satu orang gitu. Dan ketika masuk dunia kuliah itu udah nggak bisa kayak gitu ya. SMP SMA kan masih satu circle lah, masih satu daerah. Kalau udah masuk kuliah dan memutuskan untuk merantau, itu memang banyak banget keterampilan yang kayak meningkat tuh, dipaksa akhirnya bisa gitu. Jadi ada perubahan ya kalau Yayu ngelihat lagi ke belakang, flashback lagi dari yang tadinya Yayu nggak mau anak rumahan, menonjol gitu ya, betul. Maunya di rumahan aja gitu, sampai akhirnya di kampus lo nge-branding diri lo yang baru yang bukan dalam artian lu nyoba buat ngembangin potensi-potensi lu kan. Benar. Gitu. Apa nih dari SMP SMA yang belum kelihatan, belum kegali, akhirnya lu buktikan di kuliah ini. Iya, benar. Yayu lu fakultas apa, gua lupa. Enggak sih. Apa? Fakultas MIPA. Iya, benar. Prodinya geografi. Iya, benar. Murni. Enggak ada pendidikan kan. Kalau di UNJ kan ada pendidikan geografi sama murni. Kalau Yayu geografi murni gitu. Belajarnya tentang antropologi. Beda lagi. Itu ada jurusannya lagi. Jadi kalau misalnya di geografi mungkin ada yang nanti mau daftar di geografi ya. Kalau di geografi UI itu kan dia murni ya. Jadi masuknya FMIPA gitu. Mungkin kayak ada yang masuknya IPS mungkin kali ya. IPS betul. Itu karena di kita tuh belajarnya ada 3 peminatan. Pertama geografi fisik, itu yang kayak lebih ke kebumian gitu ya. Belajar alam dan sebagainya. Kedua itu geografi manusia, itu lebih ke ya bahas tentang interaksi manusia dengan tempat lah intinya. Ini kan geografi itu belajar tempat ya. Tempat juga. Gitu. Terus kalau yang ketiga tuh kartografi atau pemetaan. SIG, Sistem Informasi Geografi. Jadi lebih ke kayak tekniknya anak geografi lah kayak gitu, bikin peta gitu-gitulah. Yayu ngambilnya yang? Aku yang kedua, yang geografi manusia. Jadi masih bisa nyambung dengan ngomong sama manusia? Bisa dong. Masa gue ngomong sama batu gitu kan. Ya kan nggak tahu ya. Dulu Yayu bukannya pernah ikut Olimpiade Kebumian? Kata siapa? itu hoax. Gua. Iya ya. Cuman itu loh. Itu gua. Serius. Kan ikutan Olimpiade Kebumian tingkat Bogor waktu itu. Cuman gak lulus. Gak apa-apa. Itu udah bagus. Udah nyoba ya di SMA, ada peluang ya udah ambil aja gitu. Ternyata memang nggak cocok di geografi. Nggak apa-apa gitu. Akhirnya pilih ke bimbingan konseling. Ke manusia juga gitu. Memang manusia itu nggak bisa kita hindari ya. Benar-benar. Gitu. Oke, kalau misalnya kita lihat nih ya, di TikTok lah. Iya punya TikTok nggak sih? Enggak. Oh enggak. Gue juga sih. Punya TikTok. Punya. Tapi ya, TikTok dipergunakan untuk search apa yang gue butuhkan. Lu nyari ini kan kayak apa sih buat jalan-jalan tuh kemana-mana, lu kan sering share gitu. Shortcut buat ke tempat ini gue itu. Atau tentang psikologi gue bisa lihat di TikTok gitu. Cuman kalau untuk mantengin scrolling TikTok enggak sih. Gue wasting time banget buat gue. Tapi scrollnya di IG. Astagfirullah.
gitu. Kalau misalnya kita ngeliat di TikTok atau di IG yang biasa lu suka kirim reels gitu kan, nge-spam gitu ya. Spam chatnya di grup kita, Allah. Itu banyak banget kelakuan anak remaja sekarang gitu, yang pacaran lah, yang akhirnya ngelawan orang tua lah, kayak gitu, yang lu punya circle tapi circle-nya harus pakai iPhone kayak gitu. Bahkan ada yang ini tau, kayak nyewa apa sih, kayak tempat sewa iPhone gitu. Itu saking orang pengen diterima sama circle-nya kan. Sebenarnya lu Amrin kan pakai iPhone. Iya. Gue pengguna Samsung, tapi lu masih mau nerima gue kan. Kita nggak ngambil kayak gitu. Kalau Amrina kan dia pakai semua HP tuh. Sampai semua device dia pakai. Semua device dia punya gitu. Tapi itu nggak jadi standar kita buat berteman, atau akhirnya nggak memaksakan diri kita kan harus ngikutin standar orang lain biar bisa masuk gitu. Nah, gue melihatnya bahwa ini fenomena remaja kita seperti kehilangan identitas dia ya gitu. Jati diri dia tuh based on orang lain. Betul. Nah, menurut Yayu gimana menanggapi ini ya? Apakah kita harus ngikutin orang lain? Apakah kita harus punya value kita tersendiri biar on track atau gimana? Orang ini ya nyebutnya sekarang standar TikTok kali. Standar TikTok, benar. Sebenarnya ini sih karena aku kan nggak punya akun TikTok ya, jadi kayak nggak tahu standar TikTok itu gimana gitu. Kayak sespesial apa sih sampai disebut standar TikTok itu? Mungkin kalau standar medsos masih oke lah gitu kan. Mungkin kalau misalkan ngambil konteks semua sosmed gitu ya. Kalau misalkan ada orang yang sampai ngejadiin sosmed itu sebagai standar kehidupannya, itu tuh kayaknya lo kebanyakan main HP deh. Iya nggak sih? Tolong jauh-jauh dulu. Iya, benar. Coba tanya ya, ini udah berapa lama nih main HP-nya gitu? Dalam satu hari ya? Kan biasanya ada ini ya, ada lihat activity itu kan, kayak screen time kita main aplikasi ini tuh berapa gitu kan. Itu sih, jadi kayak mungkin menurut aku tuh ini mulai banyak itu ketika pas COVID gak sih? Iya, orang di rumah ya. Aku tuh ngerasain banget ketika sebelum COVID tuh aktivitas aku tuh banyak banget di luar gitu. Bahkan kayak pegang HP pun kayak jarang gitu kan. Kayak kan apa sih, kita kan kayak biasanya aktivitas kayak kelas, habis kelas lanjut rapat organisasi sampai kalau ikut organisasi. Iya sih, iya benar. Iya benar. Gitu. Cuma kayak semenjak abis COVID tuh orang hiburannya tuh pindah ke sosmed semua gitu kan. Akhirnya ya ditambah dengan kayak fenomena yang namanya brain rot gitu ya, yang apa sih, kita suka dengan konten-konten receh yang apa sih, meningkatkan hormon dopamin kita gitu kan. Jadi mungkin apa ya, kalau misalkan sampai ada kayak gitu sih, ya asumsinya kamu emang kebanyakan main HP aja gitu. Jadi kalau misalkan pengen apa ya, mengurangi itu ya, mengurangi apa, menggantikan standar kita dengan standar, sebenarnya standar mengikuti standar manusia itu kan nggak harus dari TikTok doang ya, misalnya nggak di sosmed aja. Mungkin juga sih. Mungkin di dunia nyata juga orang masih ada yang mengikuti standar manusia gitu. Jadi menurut aku sebenarnya balik lagi sih ke apa ya, ke tadi ketika kita misalkan balik ke masyarakat gitu ya, kita kan pasti akan menemukan masalah masyarakat gitu. Betul. Jadi balik lagi sih maksudnya ke apa ya, ke diri kita gitu. Apakah kalau kita lihat ada permasalahan tuh kita pengen memperbaiki masalah itu, atau ya kita emang pengen hidup kita seneng doang gitu loh, kayak jadi kita makan-makan aja, ngikutin fashion, ngikutin hiburan dan lain sebagainya kayak gitu kan. Jadi kadang kan kalau misalkan apa ya, menurut aku kalau kita ngikutin yang 3F itu tadi apa sih, fashion and fun, itu kan pasti nggak ada habisnya nggak sih, kayak capek banget nggak sih? Capek kayak banget. Kita ngikutin misalnya kayak standar cantik aja, misalnya kayak dari tahun ini ntar beda lagi gitu kan, pasti nggak akan pernah selesai. Jadi apa ya, menurut aku ya tadi, kalau misalnya kita ngikutin standarnya manusia, kita nggak akan pernah selesai, ya nggak akan pernah puas. Yang ada justru insecure. Iya, ujungnya. Karena ya itu standarnya manusia tuh nggak ada batasnya gitu loh. Gitu ketika kita nggak bisa mencapai standar orang, jadi insecure. Tapi kalau kita bisa lebih dari mereka, kadang jadi bangga diri, sombong dan sebagainya gitu kan. Jadi itu sih kayak apa ya, standar manusia tuh kan dinamis banget, bisa berubah-ubah gitu kan. Jadi ya kita mencari standar yang udah saklek aja sih. Kalaupun memang mau nyari standar atau inspirasi ya, itu harus memilih orang yang tepat. Betul. Jangan influencer yang nggak ada isinya kayak gitu. Yang banyak followersnya doang, tapi kontennya
recehnya tuh kontennya gimana kosong. ya? Kosong ya. Emang dia sengaja bikin konten yang gak Nyari mau engagement doang, betul, nggak ada gitu. ilmunya gitu. Carilah konten-konten yang memang bisa ngaburat diri kita secara keilmuan gitu ya. Apalagi khususnya perempuan, apa ya yang suka lo bilang, perempuan itu harus disibukkan dengan Dengan aktivitas, dengan ilmu. dengan ilmu. Emang gue pernah ngomong kayak gitu? Ya di story lo. Iya, Kalau gue misalnya lupa deh. nggak disibukkan dengan ilmu dan Iya. aktivitas, dia maka sibuk sama perasaannya. aduh. Oke. Jadi karena yang gue rasa gak ada gue yang ngerasa lagi. SMA itu Emang nggak boleh? ya, SMA itu memang masa-masa yang penuh dengan perasaan, gejolak-gejolak kan. Gitu Pengen diperhatiin dong Oke, gitu. oke. Sekarang juga. Oke. Ya, jadi SMA itu kan waktunya beneran mencari jati diri kan. Oke. Semua ngelakuin apa aja lah Oke. gitu. Deket sama cowok atau apa gitu. Ya gue nggak bisa menafikan itu lah. Kita punya masa jahiliyah masing-masing kan ya. Iya. Enggak, lu Oke, nggak oke. tiba-tiba soleh kan ya. Iya, betul. Iya, soleh sih insya Allah dari bayi. Oh, kamu itu ya. Jadi soleh dari bayi kayaknya. Itu. Jadi SMA memang waktunya kita menemukan jati diri, nyoba banyak hal gitu. Kalaupun salah, akhirnya kalau gue refleksi sendiri sih gitu. Apa yang lu refleksiin? Banyak hal ya. Misalnya dulu pernah deket sama cowok, Oke. gitu, terus ngerasa akhirnya banyak efek-efeknya nih. Hubungan sama orang tua jadi nggak bagus. Gitu. Harusnya gue lebih ngejagain mamah gue. Terus juga pikiran-pikiran juga disibukkan dengan tadi perasaan-perasaan kok dia gini ya, kok dia gitu ya. Gitu. Yeah. Udah gitu gue juga aktif organisasi kan. Jadi banyak tuh yang harusnya gue fokus ke satu hal aja, ke organisasi, ke sekolah, ke orang tua gitu, ke keluarga lah. Tapi harus ditambah lagi dengan yang lain. Gitu. Dan yang gue rasain ketika di kampus itu juga sama. Masih tuh transisinya masih disibukkan oleh perasaan-perasaan gak jelas. Tapi gue coba untuk berdamai dengan diri sendiri dulu. Kok kamu kan namanya seperti itu? Gak apa, ketawa aja. Oh, kata, ya tahu kartu gue ya. Ya, gue liatin aja dulu dah. Ya udah. Gak apa. Akhirnya dibanyakin dengan aktivitas kan. Cuman ternyata setelah gue membanyakan aktivitas itu, memberikan banyak aktivitas, itu tetap aja ada. Nah berarti akarnya bukan nambah aktivitas ternyata, tapi harus nyelesain dulu nih yang di akar masalahnya. Apa akar terkait perasaan ingin dilihat kayak gitu. Dan ini jadi bahasan tersini sih. Nanti ngomongnya tentang fatherless ya. Itu kan aku juga udah ditinggal sama ayah lama gitu ya. Tapi itu jati diri memang sejatinya terus berubah, terus kita belajar, misalnya bertumbuh gitu. Ya mungkin gue juga dulu enggak mau bilang gue introvert, tapi dulu SMA gue juga ekstrovert ya gitu. Kayaknya banyak pembelajaran diambil gitu, banyak hikmahnya juga, refleksinya. Dan gue suka ngejurnal. Journaling gitu ya dari SMA, khususnya SMA sampai sekarang gue masih punya tuh momen-momen yang bikin gue sakit hati. Yang lu bukunya pakai hard copy gitu ya? Buku batik hard copy. Iya banyak banget lagi buku yang di fotokopian nulisnya. Tahu yang ada batik-batiknya itu. Itu banyak banget kayak gitu. Itu yang akhirnya ngerilis emosi-emosi gue gitu. Oh ternyata Mayang yang dulu kayak gini, Mayang yang sekarang kayak gini. Ada peningkatan loh dari Mayang, ada perubahan. Itu yang bikin gue nggak insecure. Gitu. Terus juga ternyata Allah tuh ngebantu gue sama ini ya gitu. Skill-skill yang gue butuh, bahkan skill sosial tadi yang kita bahas tentang skill sosial ya, itu gue belajar banyak hal juga dari kampus gitu. Ya gimana caranya gue nge-lead teman-teman gitu di organisasi. Itu beda nih, organisasi 1, 2, 3 itu cara gue mimpin berubah juga gitu. Dan kemampuan sosial itu yang harus memang kita pelajari ya gitu. Dan kita mau belajar dengan masalah-masalah yang ada yang tadi lu bilang, ketika kita ditempatin satu tempat ya itu harus dihadapi masalahnya gitu. Betul. Terus tadi nyambung juga ke social skill, penting ya. Penting banget untuk masa depan kita gitu. Karena kita makhluk sosial yang butuh orang lain. Ke surga juga nggak mau sendirian aja. Bukan cuman ke temen sih deketnya, tapi ke keluarga juga. Betul. Kadang kita suka lupa orang tua kita nggak dikabarin. Main tuh kalau kita main orang tua nggak dikabarin. Terus juga kalau orang tua nelfon kadang suka di reject. Nah itu harus refleksi lah dari situ. Gue pun termasuk dulu yang kayak gitu ya. Karena aktif organisasi akhirnya nge-reject mama gitu. Tapi ketika mama udah nggak ada, ya udah. Baru berasa. Ketika udah nggak punya orang tua, baru berasa kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang masih ada, ya yuk alhamdulillah masih lengkap. Itu ya. Salam dulu buat ibu, salam bapak. Doa buat orang tua. Benar. Itu hubungan dengan keluarga harus dijaga ya. Kalau Yayu biasanya gimana hubungan dengan keluarga atau kakaknya lah? Sebetulnya kalau hubungan keluarga
aku mungkin paling deket sama ibu aku kali ya, karena emang sempat pas kakak aku kuliah itu tahun berapa ya, 2012 kali ya kayaknya. Pokoknya pas aku SMP kayak. Ya kayaknya ya. Itu aku sama ibu aku doang gitu. Jadi ketika pas mau ngerantau itu ya, itu tuh benar-benar agak berat juga sih, karena kan harus ninggalin ibu sendirian gitu kan. Karena kakakku masih di Bogor waktu itu, terus kakakku yang cewek ya. Kalau yang cowok sama ayah aku tuh emang kerjanya di Jakarta kayak gitu kan. Gitu sih. Jadi sekarang ini sih kayak apa ya? Dulu tuh aku sempat ngerasa kayak ibu aku kan protektif ya, protektif kayak aduh pokoknya aku tidak bebas banget deh gitu kan. Tapi ketika aku kuliah, aku justru ngerasa bersyukur banget dengan keprotektifan orang ibu aku gitu kan. Karena dari situ aku merasa aku terjaga karena hal itu gitu. Ibaratnya apa ya? Mungkin ketika misalkan saat itu aku memahami bahwa perasaan protektif ibu aku itu sebagai sebuah beban, mungkin ketika aku ngerantau, aku udah bebas nih, nggak diawasin dan sebagainya gitu kan. Ya aku bisa bebas di penjara. Ya bebas disangkar gitu ya kan. Benar. Jadi kayak bebas mau ngapain aja gitu kan. Tapi justru yang aku pikirin itu adalah aku kan kayak udah ngorbanin buat ninggalin ibu aku ngerantau gitu kan. Masa sih pas udah di tanah rantau aku malah jadi orang yang gak benar gitu misalnya kan. Jadi akhirnya justru dari situ sih aku merasa terjaganya gitu. Aku bisa menimbang aktivitas seperti apa yang bisa aku kerjakan gitu kan. Padahal ya kalau misalkan dibilang ada kesempatan, ada banget dong. Aku kalau misalkan mau bohong gitu kan, mau bandel bisa, nggak ada yang ngawasin gitu kan. Iya. Gitu sih paling. Tapi itu ya amanah yang harus kita jaga di orang tua. Kita bahkan masuk UI, masuk kampus-kampus yang kita dapetin juga karena doa-doa mereka. Betul. Ketika kita berbohong dan bandel itu sama aja mengkhianati mereka. Iya benar, itu berasa banget sih. Gitu. Jadi nggak berkat, si ilmunya nggak masuk ke kita gitu kan ketika di kuliah. Jadi walaupun ngerantau memang doa orang tua yang harus kita minta juga gitu ya, akhlak kita ke mereka gitu. Ini sih alhamdulillahnya ya, kayak kedua orang tua aku tuh nggak pernah nuntut aku yang macam-macam gitu loh. Kayak macam-macam kayak gimana? Kayak harus jadi ABCD, kamu harus jadi PNS gitu. Sebenarnya sempat ditawarin juga sih, tapi aku menolak gitu. Gitu. Wah ini bisa jadi case nanti. Jadi gitu aja. Alhamdulillahnya orang tua aku nggak pernah yang kayak menuntut aku harus banget jadi ABC kayak kuliah di mana, ambil jurusan apa itu. Bahkan UI pun jadi pilihan lu sendiri ya. Betul. Bukan dari orang tua. Jadi sebenarnya itu yang akhirnya jadi ini sih kayak beban moral tanggung jawab buat aku juga, kayak buat ngeyakinin mereka kalau yang aku pilih tuh emang bener gitu loh. Aku nggak membuat sebuah keputusan yang salah gitu kan. Gitu sih. Jadi kadang mungkin kalau misalkan dalam konteks parenting gitu ya, ketika anak diberi kebebasan tapi diarahkan gitu ya ke yang baik, itu tuh akhirnya akan memunculkan kayak rasa percaya diri juga buat mereka gitu. Kalau misalkan dia bisa kok bisa mengambil keputusan untuk hidupnya sendiri. Betul. Dan kita juga ngerasa gue udah dewasa, udah dikasih kesempatan buat ngomong lah ya gitu, sesuai apa yang kita inginkan. Nggak harus kita dipilihin apa-apa. Misalnya kayak kita tahu lah jalan hidup kita mau kemana kayak gitu. Sebelum akhirnya Yayu merantau nih, memutuskan ke UI, ke geografi dan sebagainya, value apa yang lo tanamkan dalam diri lo? Kan berarti ya ngerantau jauh dari orang tua, meninggalkan banyak hal, terus nggak punya teman baru misalnya kayak gitu, punya teman di sana. Apa value-nya? Harus ini sih gue gitu. Sebenarnya ini sih justru nasihat ini aku dapetin dari ibu aku sebelum aku pergi ngerantaunya sih. Jadi mungkin ini ya dari awal mula aku kenapa milih geografi dan UI terlebih dahulu kali ya. Boleh. Jadi sebetulnya tuh aku tuh dulu pengennya masuknya ini sastra Jepang tuh. Wow, wibu. Jauh ya. Karena ini sih aku dulu gak begitu suka nonton anime, tapi emang suka bahasanya aja gitu kan. Suka bahasa Jepang aja kayak lucu gitu kan. Gitu. Cuma sempet tuh pas SNM aku daftar sastra Jepang UI coba. Tapi aku anak IPA kan, itu kan sosum ya. Sosum ya. Jadi kayak lintas minat gitu kan. Ya nggak keterima gitu. Pilihan satunya Jepang, duanya apa waktu itu? Aduh lupa lagi. Duanya itu teknik biomedik. Wow. Gak ada MIPA-MIPA-nya lah. Itu medik. Karena itu masih baru gitu kan. Gue mikir masih baru nih kayaknya peluang ada peluangnya dikit gitu. Ini kan. Cuma ketiga gue lupa deh. Pokoknya itu udah lama dan ya gagal lah ya gitu. Terus baru tuh pas SBM aku
aku mikir-mikir dulu kan sambil apa ya? Jadi kan karena gue masih pengen ngambil sastra Jepang nih. Masih kekeh? Iya masih kekeh gitu kan. Terus kan kalau lintas minat kan otomatis gue harus belajar IPS kan. Jadi waktu itu gue SBM, gue ini campuran IPC. Iya gue IPC. Jadi gue belajar IPA, belajar IPS juga gitu kan. Nah pas belajar IPS itu justru gue kayak, ini kayaknya geografi seru deh, belajar tangan alam gitu. Dulu kan, mikirnya gitu ya, alam, kebumian, kayak gue relate deh gitu kan, kayak lebih, seenggaknya kayak di kehidupan nyata tuh relate. BMKG gitu, lah ya, kan. Terus akhirnya gimana ya, kan gue nggak ada link ke UI juga kan, gue nggak nemu kayak kakak tingkat yang kebetulan di UI, apalagi jurusan geografi. Akhirnya gue kayak nyari link di internet lagi, di Instagram gitu kan. Akhirnya gue nemu, jadi si kakak ini adalah cewek kan, yang selalu gue tanya-tanya kayak ya udah mekanisme ini, di samping gue nanya ke kakak gue yang cewek itu kan. Jadi gue nanya yang kayak secara administratif di UI kan mungkin beda dan sebagainya gitu kan. Gue nanya ke beliau. Ada upaya buat nyari informasi itu ya, nggak diem aja ya. Benar. Terus ya alhamdulillah sih pas udah keterima emang pernah ketemu juga akhirnya gitu kan. Gitu. Nah waktu itu tuh aku tuh kayak minta gitu ke Allah, kayak bilang, ya Allah sebenarnya kan itu ini yang mungkin kayak gue nggak ngerti gue mau ngapain gitu kan. Jadi gue mikirnya kayak waktu itu, ya Allah nggak apa-apa deh selama ilmu itu baik dan bermanfaat, pasti ya gak apa-apa deh gue bakal pelajarin aja gitu kan. Gue mikirnya kayak gitu. Terus kenapa milihnya UI? Karena apa ya, kayak keren aja sih. Jujur sih, bener sih, nggak apa-apa. Jadi itu tuh gara-gara pas dulu tuh. Tapi keren itu harus diiringi dengan kemampuan kita sih. Iya sih. Jangan keren tapinya nggak ngukur diri gitu. Jadi pas itu gara-gara juga pas aku liburan semester liburan akhir tahun sekolah itu kan aku ke tempat kakakku ke IPB. Terus sama kakakku diajakin main ke UI gitu kan. Terus kayak gue pikir wah keren juga nih gitu kan. Mau nih gue ini jaket kuning gitu. Iya kan, terus ya udahlah. Gue ini kan nyoba aja tuh pas SBM, gue daftar di situ. Terus aku pokoknya pas masa kan udah tes SBM. Nunggu pengumuman kan. Terus aku ingat banget tuh, aku doa. Gila sih, gue sampai nangis pas itu. Boleh tisu. Enggak, pas itu. Sekarang juga mau nangis nggak apa-apa sih. Enggak sih. Gue doa kayak ya Allah kalau misalkan emang nggak diterima di UI nggak apa-apa. Mungkin siapa tahu aku emang lagi dihindarkan dari keburukan gitu kan. Siapa tahu nanti misalkan kalau aku ngerantau ditinggal orang tua, aku jadi anak yang nggak bener gitu kan karena pergaulan bebas dan sebagainya kayak gitu kan. Gitu. Terus sampai akhirnya alhamdulillah keterima, dan akhirnya aku merasa ketika aku masuk UI aku justru malah banyak dapat teman-teman yang kayak Masya Allah, masuk. Iya, jadi kayak malah banyak teman yang bisa ngejaga aku sih di situ gitu. Itu juga berlaku untuk gue sih. Itu pertanyaannya apa sih, kenapa jadi kenapa jadi ke situ? Tadi apa? Kan dari orang tua ya. Oh iya. Gue juga nilai. Iya. Value apa? Oke, sorry. Jadi value-nya itu adalah sebelum aku ngerantau itu ya, terus ibu aku tuh bilang gitu, kamu nanti jadi orang yang jujur gitu ya, karena insya Allah kalau jujur tuh akan lebih berkah gitu. Dan aku tuh dulu mikirnya kayak jujur itu apa sih, kayak yaudah kita nggak nyontek jujur gitu kan. Jangan tahu lagu tahun berapa itu. Lu tahu nggak? Tahu. Sama tuanya kita. Ya lanjut. Itu jadi kayak apa tadi ya, kan lu sih. Maaf, gue salah lagi. Jujur, jadi kalau jujur itu jadi lebih berkah gitu kan. Ya kayak dulu gue mikirnya jujur itu ya udah kita nggak nyontek lah gitu kan, minimal gitu kan. Tapi ternyata jujur itu adalah momen ketika kita bisa membangun integritas diri kita gitu loh. Kayak kita ngasih kepercayaan ke orang lain gitu. Bahkan kayak misalnya aku ditawarin gitu ya, kayak amanah-amanah atau project-project kebaikan sama kenalan sama senior, itu kan ya pada akhirnya karena mereka percaya sama aku. Betul. Dong, kayak percaya sama potensi aku gitu. Dan ya alhamdulillah aku orang baik gitu kan. Gitu. Dan itu sih, jadi aku merasa apa ya, jujur itu adalah sesuatu hal yang value yang besar gitu. Karena ketika kita udah berani kayak bohong sama orang, meskipun bohong itu kecil ya, kebohongannya itu kecil, pasti kan orang akan jadi apa ya, kehilangan respect ke kita gitu kan, kayak kehilangan kepercayaan ke kita lagi. Jadi akhirnya mungkin dia mau ngasih amanah lagi, dia jadi ragu dan sebagainya gitu sih ya. Nah mungkin kalau misalnya konteks ke diri sendiri, ternyata jujur tuh lebih ke apa
apa ya? Ketika kita misalnya ya, ketika kita Gue misalnya yang mau nangis sih kalau ngomong jujur. Gak memaksakan diri itu tuh jujur. jadi kayak ketika kita maksudnya apa ya? Ketika kita ngerasa galau, ngerasa bimbang, ngerasa hati kita nggak tenang gitu ya. Itu sebenarnya kita juga lagi nggak jujur sama diri kita sendiri sih. Ya, ada yang diterobos ya. Betul. Ada yang dilawan. Iya gitu sih. Hati bilangnya apa? Iya benar. Tapi Ya lisan- intinya kita nggak jujur aja sama diri kita gitu. Value yang lu pegang banget itu jujur ya, karena itu kayak mahkota. Ketika mahkota itu udah pecah atau berlian itu udah pecah, susah lagi tuh buat Lu bisa nyatuin tapi lu nggak bisa ngilangin ada luka-luka retak-retaknya gitu. Oh, baiklah. Terus selain jujur, Itu aja sih kayak. oh nggak ada lagi tuh. Apa ya? Value yang lu tanemin dari dulu sampai sekarang, kerja keras. Curiosity lu iya. kepo banget kan, lu suka belajar gitu gua. Lu keponya yang lain. Iya. Apa ya? Mungkin ini sih lebih ke yang nonton. Dia ketawa. Udah kenal gue. Dia. Ya kayak. Ya maaf Oke. ya. Oh ya, mungkin yang lainnya itu adalah ini sih, karena aku kan dulu pas sebelum kuliah kan kayak anak rumahan banget gitu kan. Jadi kayak aduh gue kayaknya disuruh ke warung aja nggak mau. Salaman dulu gue juga. Sama. Gue juga anak rumahan loh, tapi kalau udah di kampus, di organisasi Iya beda banget cuy. Kenapa ya? Biar Parah banget. Ya gitu sih, jadi kayak ini sih ketika apa ya, ketika kita bersosial tuh ini sih kayak penting juga membangun rasa empati gitu. Karena aku ngerasa banget, ya mungkin aku dulu sangat bat dalam artian kayak apa ya, misalnya ini deh, kayak ada orang yang pacaran gitu kan. Kadang tuh orang pacaran bukan karena dia nggak tahu pacaran itu dosa gitu loh, tapi lebih ke karena kebutuhan. Lebih ke karena kadang kan kita pengen blaming gitu, nggak boleh pacaran dosa tahu gitu kan. Tapi dia udah tahu gitu kan. Tapi kadang aku ngerasa blaming itu adalah sesuatu hal yang kurang bijak aja sih. Kayak kadang kita nggak ngerti sebenarnya apa sih yang terjadi sama dia gitu kan. Bahkan betul. apa ya, mungkin ada di belakang itu dia kenapa, butuh apa gitu aku ya. pernah dapat cerita misalnya kayak banyaknya ya yang aku temuin kalau misalnya orang yang pacaran tuh emang dia kayak latar belakangnya kurang sosok figur ayah gitu misalnya, dan itu menurut aku adalah hal-hal yang seharusnya bisa aku cari tahu dulu nih sebelum aku bisa nge-blaming orang lain ngejudge gitu. orang lain. Iya, jadi kayak lebih ke tadi perasaan simpati gitu ya. Simpati itu penting juga sih biar kita bisa lebih bijak untuk menilai orang lain sih. Itu kan termasuk skill sosial juga ya. Betul. Buat empati sama orang lain. Iya. Simpati lah. Simpati. Kalau misalnya nggak bisa empati, iya, belum simpati lah kayak gitu. Ini menarik ya. Yayo itu kan aktif juga di media. Iya. Coba boleh di follow. Apa nama IG-nya? Rahmawati.rahayu. Rahayu, atau di follow IG-nya. Oh, yang ini Proyekannya? Educate.ourselves. Itu tentang apa sih? Pemberdayaan apa sih? Oh, itu Ngebahas sebenarnya apa? Sebenarnya itu adalah proyekan aku ketika aku kan ini pernah ikut beasiswa aktivis Nusantara, Saktinusa gitu kan. Takut banget aktivis. Nah, itu pokoknya kayak setiap PM-nya atau penerima manfaatnya tuh harus punya proyekan. Project akhir. Jadi karena aku aktif di kemuslimahan gitu ya. Jadi waktu itu gue lagi. Ya, nggak apa-apa ya. sih. Jadi waktu itu aku bikin ini proyekannya kayak edukasi tentang muslimah sih gitu. Terus sekarang agak beralih sedikit, tapi yang nggak jauh-jauh amat sih, kayak lebih pengen concern tentang ketahanan keluarga juga. Ketahanan keluarga perempuan dan ketahanan keluarga. Betul. Di follow guys. Oh, di follow ya. Nah, ketika Yayu ngeposting itu kan berarti artinya kita udah siap ya untuk di komen apapun sama netizen. Pernah gak sih punya pengalaman yang aduh netizen ini nyebelin banget gitu, kesel banget. Pernah banget. Gimana lo nanggepin itu ya? Aku pernah dikomenin kasar, pernah, jorok pernah. Oh, kasarnya tuh gimana tuh? Oh, nggak boleh disebut ya. Oke. Tapi aku tidak peduli. Enggak. Sebenarnya ini sih kalau misalkan apa ya? Kalau misalkan orangnya nggak kenal tuh aku cuek aja gitu. Itu alhamdulillahnya sih, kayak terima kasih ya Allah gitu kan. Kayak aku dianugerahi dengan sifat bodoh amat itu gitu ya, dalam artian cuek ya. Iya, kayak ya udah sih, kayak selama dia nggak punya kontribusi apapun di hidup aku, ya ngapain juga aku dengerin omongannya dia gitu kan. Gitu ya. Ya maksudnya apa ya, kita menimbang diri aja lah. Kita nggak pernah cerita sama dia, ngapain misalnya kayak ngapain kita harus pusingin omongan kata-kata orang gitu ya. Jadi kayak kita juga harus siap gitu loh, dalam artian kita membiarkan orang lain itu berasumsi apapun tentang kita gitu.
Kayak ya intinya itu, ketika misalnya kita ngerasa nggak pernah ngobrol deket sama dia, ya biarin aja dia mau asumsi macam-macam gitu. Jadi kayak kita cukup jadikan teman-teman deket kita itu sebagai orang yang jadi saksi atas kebaikan kita aja gitu. Atas perjuangan-perjuangan kita. Benar, kayak gitu. yang orang yang kita ceritain struggle-nya kita tuh gimana, jatuh bangunnya gitu kan. Itu aja sih. Karena mereka juga di luar kendali kita. Betul, kita nggak bisa ngontrol mereka juga kan. Justru tuh kadang aku yang sering bikin aku sedih dan pernah nangis, pernah kepikiran berhari-hari itu adalah orang-orang yang ya sebenarnya sih aku ngerasa emang kita nggak deket gitu, tapi kita sama-sama tahu lah ya, sama-sama kenal gitu kan. Jadi ekspektasi aku itu adalah karena kita sama-sama orang baik, ya dia tahu dong aku melakukan ini juga buat kebaikan gitu kan. Tapi ternyata aku diasumsikan hal-hal yang buruk gitu kan, yang ya saat itu aku ya sedih lah, kayak misalnya apa ya, itu manusiawi ya. Iya itu manusiawi banget guys gitu kan. Secuek-cueknya tetap aja punya perasaan dong. Tetap aja kepikiran. Gitu kan. Jadi itu benar-benar aku sempat kepikiran banget, ini apakah emang aku kayak gini kali ya gitu kan. Kayak gini tuh maksudnya? Misalnya aku sebutin ya. Misalnya kayak konteksnya aja. Kan kadang tuh kan aku suka asal apa ya kan, ya kalau misalnya kita nahi mungkar itu kan kadang bahasa aku terlalu keras gitu ya. Terus orang lain tuh menilainya aku terlalu merasa lebih pintar dari yang lain gitu kan. Padahal ya kalau misalkan kita ngasih tahu orang apa ya, ibaratnya aku tuh selalu pakai analogi ini. Kalau misalkan kita ngasih tahu orang 1 ditambah 1 sama dengan 15 itu adalah salah, kita tuh cuma ngasih tahu kalau itu tuh keliru, bukan berarti aku ngerasa lebih baik dari orang tersebut. Betul. Gitu kan. Gitu. Jadi orang ada mikirnya kayak iya apaan sih, kayak sok pintar banget dan sebagainya, jadi sombong dan lain sebagainya gitu kan. Karena kita ngeliat itu salah ya, kita sampaikan. Iya, gitu kita ya. bilang itu salah gitu. Kita salah, itu salah gitu. Salah gitu. Iya. Bukan gitu berarti kan. kita setahu itu iya. juga gitu. Tapi kan. ada apa namanya, kewajiban kita untuk ngasih tahu. Jadi sempet tuh aku ngerasa nggak enak banget beberapa hari, dalam artian kayak merasa emang kayaknya aku kayak gitu ya. Terus sampai akhirnya tuh aku mengambil tindakan, aku mencoba, kan aku sebenarnya nggak terlalu kenal sama orang ini ya yang ngomong itu kan. Aku mengambil tindakan, aku nanya tuh ke orang yang udah kenal lebih dulu sama dia dan lebih lama gitu kan. Ini orangnya kenapa sih gitu kan. Ternyata ya untuk memastikan tadi nggak judge ya. Tabayun. Aku tabayun guys gitu kan. Jadi dari orang itu, dan itu nggak cuma 1 orang, ada 2 orang lah. Jadi akhirnya dan ini kan juga untuk menghindari apa ya, aku bercerita ke orang yang sama-sama kenal untuk menghindari menyebarkan aib gitu. Betul. Kan ya. Jadi ya pas aku tahu memang dia di tempat sebelumnya tuh juga agak problematik gitu kan. Jadi akhirnya apa ya, kadang tuh penting juga gitu kita buat nanya, meminta nasihat atau meminta pendapat orang lain, buat kan kadang kita tuh punya blind spot ya. Mungkin ya barangkali emang akunya yang salah atau dianya yang salah nih sebenarnya gitu kan. Dan itu ya aku coba cari tahu itu gitu. Jadi semenjak aku tahu kayak oh ya udah, dia memang mungkin ya cara dia menyampaikan tuh memang di orang-orang sebelumnya juga kurang disegani gitu kan. Dia oh ya udahlah, sampai akhirnya aku merasa ya habis itu kita jaga jarak aja sih. Dicukupkan aja gitu kayak, ya. Oh cukup tahu aja, aku nggak mau berurusan lagi. Dan nggak perlu juga orang lain itu harus sesuai dengan pikiran kita gitu ya. Ya tinggal kita nggak usah deket-deket aja sih. Gimana tuh caranya? ya ini paling galak nih kalau ngomong kayak gini nih. Gimana ya? Ya gitu ya. Yayu galaknya bukan cuman di sosial media aja, tapi ke gue juga. Iya. Lu aneh-aneh loh. Aneh apa gue? Dia aja ketawa kan. Gue aneh-aneh coba. Enggak lah, tetap orang baik. Benar, tapi kadang belok dikit. Kadang freak aja sih. Freak dong, gue dibilang freak. Ya nggak apa-apa tadi ya. Di media sosial juga kita butuh kemampuan untuk menjaga lisan, ya kan. Jangan sampai juga menyakiti orang lain. Betul. Gitu. Harapannya nggak menyakiti gitu dengan bahasa yang kita ketik gitu. Tapi kalau misalnya ternyata orang lain tersakiti, ya itu di luar kendali kita juga ya. Nggak bisa juga biar dia selalu baik-baik aja. Dia juga nggak tahu kan kalau kita kayak gimana sakitnya. Iya, sakit kan. Kita punya kemampuan. Apalagi kira-kira kemampuan sosial yang dibutuhkan di media sosial nih? Apalagi ya? Jangan ngomong apa yang nggak ada isinya gitu. Sama ini sih. Mungkin kalau misalkan di sosmed kan kita sering banget aku sih beberapa kali, maksudnya ada masanya kayak
kita justru menjadikan sosmed itu bahan pembanding pencapaian. Kayak aduh ngerasa gue gini banget gitu, kok dia keren banget sih, gue gini-gini aja. Ya keren banget sih, gue gini banget. Ya pernah ada di momen itu loh. Iya. Insecure lah. Ya oke, insecure lah. Sebenarnya itu balik lagi sih ke tadi ya, aku ngerasanya kalau misalnya aku udah ngerasa kayak gitu, aku itu berarti lagi keseringan main HP aja sih, kayak kurang beraktivitas, kurang beraktivitas offline gitu ya. Makanya penting ya, mungkin skill sosial itu adalah kita apa ya, itu interpersonal atau intrapersonal yang kita intrapersonal. Nah pokoknya kita harus punya skill itu juga sih, intrapersonal gitu kan. Kayak aku tuh tipikal yang nggak suka rame-rame kalau aku nggak kenal deket sama orangnya. Jadi aku lebih suka aku ngabisin waktu sama satu orang yang emang aku kenal deket banget gitu. Makanya biasanya kalau misalnya aku lagi insecure di sosmed, aku akan menghubungi teman aku dan mengajak main keluar gitu kan. Kita ngobrol-ngobrol dan sebagainya kayak gitu. Atau mungkin kalau misalkan nih nggak ada yang bisa gitu, lagi pada sibuk ya, aku memahami itu kan. Aku biasanya ya kayak pergi sendiri aja, baca buku di taman. Itu enak banget sih vibes-nya sendirian. Kena angin-angin gitu kan. Kalau gue lari sih biasanya. Ya. Asal jangan lari di masalah aja. Ya intinya kayak gitulah. Gitu. Oke. Tadi kan terkait keputusan karir ya. Ini banyak juga tentang karir nih. Dari jati diri ke karakter gitu kan, ke karir juga. Berat loh memutuskan untuk merantau, untuk mulai sosial media, menyebarkan ilmu dan sebagainya gitu ya. Dan aku melihat asik, lu tuh sosok yang tegas ya. Berintegritas, bertanggung jawab penuh. Sangat berdedikasi gitu lah. Banyak banget inspirasi yang aku dapetin dari kamu. Kira-kira ini ketika berhadapan dengan Gen Z nih, ada pesan gak sih dari Yayu? Oh ya, iya. Bukan milenial ya lo. Ini gue udah main tepok-tepok aja. Ada gak sih pesan buat teman-teman kita gitu? Buat gue pribadi khususnya di depan lo. Gen Z ya? Iya, gue Gen Z. Apa ya? Biar tegas, biar lu timeline hidup lu tuh on track lah gitu. Mulai dari mana sih? Apa ya? Kalau misalkan buat Gen Z mungkin ini aja sih, apa ya? Tahu apa yang harus dikerjain aja sih. Untuk tahu apa yang harus dilakuin berarti harus punya end in mind-nya dulu ya, tujuan akhirnya. Harus punya big why-nya. Ya, nggak tahu ya. Aku tuh selalu mengalurkan gitu ya, secara sistematis gitu. Kalau misalnya kita mau tahu ngapain, kita harus tahu startnya dulu. Kayak start itu dalam artian big why. Big why itu aku selalu mengaitkan dengan masalahnya tuh apa sih sebenarnya gitu kan. Karena balik lagi sih kayak ketika kita pengen ada sesuatu hal yang pengen kita masalah sosial yang pengen kita selesaikan gitu ya. Kan kalau misalkan Identiverse ini kan dia pengen gimana membangun jati diri untuk anak SMP, SMA gitu kan. Itu kan kayak masalah sosial yang kalian pengen selesaikan gitu ya. Iya, pengen. Kadang tuh orang mungkin mikirnya kayak kita tuh harus mengubah dunia gitu. Tidak realistis sekali gitu kan. Kita bukan Power Ranger. Iya, kita bukan Power Ranger, bukan Ultraman gitu kan. Jadi apa ya, mulai dari hal-hal kecil aja sih yang bisa kita kerjain, yang bisa kita jangkau gitu. Jadi ketika kita merasa masalah ini sebenarnya bisa deh aku selesaikan gitu kan. Maka itu akhirnya akan jadi goals kedepannya sih. Kayak kita akan selalu ngerasa apa ya, masalah itu kan selalu ada ya. Iya, betul. Jadi kan kayak itu yang akhirnya nggak akan pernah bikin kita ngerasa cukup gitu loh. Dan harus punya kemampuan untuk tahu kalau itu tuh masalah. Iya, makanya tadi harus ada sense-nya gitu. Itu yang perlu dibangun juga sih. Jadi ya itu sih, harus punya sense berarti ya. Iya. Kepekaan sosial gitu. Kepekaan sosial, biar nggak cuek-cuek aja, biar nggak sendirian aja. Benar. Biar kayak ya hidup nggak cuma buat tentang diri sendiri. Tentang keluarga, orang lain juga butuh. Benar. Gitu ya. Karena kita sebagai khalifah fil ard. Sing berat banget ini. Berat banget, kenapa nyampe situ. Iya gitu. Dan ya yuk, rencana kedepannya mau gimana ya, dengan mau lanjut S2 kah atau pendidikan lagi, atau ke geografinya difokuskan? Kedepannya sih sebenarnya ini umumnya aja ya, jangan terlalu detail gitu kan. Sebenarnya sih
aku mencoba untuk mencoba untuk mengembangkan gitu ya potensi intelektual yang sudah aku miliki gitu ya. Jadi karena aku merasa aku punya potensi untuk berbicara gitu ya tentang perempuan, kemuslimahan dan keluarga mungkin ya. Jadi mungkin kedepannya sih aku akan membawa isu tersebut di jenjang karir aku sih. Kedepannya gitu ya. Terkait perempuan dan keluarga. Apa-apanya ya nanti kita lihat aja ya 10 tahun 20 tahun ke depan. Jadi pembicara tadi ya menemukan masalah bahwa lu ngelihat isu tentang keperempuan dan ketahanan keluarga ini jadi isu yang concern banget gitu, yang harus jadi perhatian kita semua gitu, bukan cuma orang-orang tertentu. Dan itu yang jadi big why lo. Dan sebenarnya kalau misalnya kita melihat permasalahan yang ada di sosial itu ya awal mulanya dari keluarga yang nggak berfungsi nggak sih? Kayak ya tadi ini kayak karena keluarga itu nggak berfungsi, akhirnya ketika sosok manusia itu terjun ke masyarakat bingung, konfus. Iya dia ya gitulah nggak beres gitu. Harus ngapain nih gitu ya, nggak tahu harus juga ngapain. Ya udah gue ngikutin yang lain aja deh. Kalau yang lainnya bener sih oke gitu. Kalau yang lainnya salah memilih influencer, milih orang yang dijadikan panutan, itu repot juga gitu ya. Benar-benar. Jadi kayak ya dia nggak punya jati diri aja gitu. Kayak hidup dia tuh kayak let it flow aja, ngikutin. Berarti kita butuh juga circle kebaikan itu ya. Betul. Nggak bisa sendirian juga. Nggak bisa. Kalau ternyata kita udah masuk ke circle 1 tapi ternyata dia nggak memberikan dampak positif untuk kita, tadi goals kita ya, itu mendingan dikurangin ya, dan cari yang baru. Benar. Kadang tuh orang kayak kekeh banget, gue bisa memberi warna untuk circle yang ternyata dia yang terwarnai. Iya dia yang ke bawah gitu kan. Jadi itulah pentingnya mizan diri gitu. Apa tuh? Penting mizan itu kayak mempertimbangkan diri kita gitu loh, kemampuan kita. Gitu sih. Ya, emang kalau bahas tentang kehidupan sosial ini, kemampuan sosial ini harus jadi PR sih gitu. Ya, bahkan ketika kita sudah menikah nanti ya asik. Kenapa asik? Itu ada keterampilan untuk ngobrol sama tetangga. Benar. Jangan sampai dia dalam rumah aja gitu ya. Sih, benar. Itu dia. Akan terus bertumbuh lah, berproses dan tadi ke potensi diri juga gitu. Kita lihat bakatnya di mana, potensi di mana. Kalaupun ternyata kita tidak bakat di menguasai dong, winning others ya. Itu kan bakat gue WO tuh. Kalau nggak bisa deket sama orang atau merangkul orang lain, kita cari orang lain yang bisa dirangkul. Enggak. Enggak salah. Bisa ngedukung bakat kita yang lain, misal. Ya juga kan orangnya enggak terlalu introvert, enggak terlalu extrovert misalnya gitu. Buat pendekatan ke orang itu enggak cepet lah. Sedangkan gue itu kan cepet banget nih buat pendekatan ke orang. Nah, makanya kita klop. Ya benar. Itu saling melengkapi kan. Udah gitu. Apa? Dulu deh. Ya gitu. Terus juga gue orangnya misalnya analyticalnya kurang lah. Nah, gue punya Yayu gitu yang punya analitiknya tinggi. Makanya kita saling melengkapi gitu. Jadi harus punya circle yang memang kita bisa saling dukung gitu ya. Ini sih aku mau nambahin tadi yang tentang klop dan tidak klop gitu ya. Jadi aku tuh kan tadi aku gampang banget karena pengalaman hidup aku dan aku mempercaya people come and go. Itu kan akhirnya aku kayak suka cuek aja gitu kan. Oh ya udahlah, biarin aja dia mau temenan atau enggak gitu kan. Tapi akhirnya aku ketemu seorang teman yang sekarang masih dekat gitu kan. Dia justru berkebalikan sama aku. Dia punya attachment sama seseorang tuh tinggi gitu. Kayak gak susah buat ngelepasin satu orang gitu ya. Tapi dari situ aku sadar kalau memang sebenarnya tuh ada loh orang-orang yang mereka tuh worth it untuk kita pertahankan gitu. Karena kan pada akhirnya yang namanya interaksi sama manusia ya, hubungan sosial gitu, entah sama orang tua kita, sama teman, sama guru dan lain sebagainya, itu kan pasti ada berpotensi menimbulkan konflik. Betul, gitu kan. Pasti. Nah itu ya itu biasa aja gitu, dan hadapi dengan sewajarnya dihadapi aja gitu, bukan malah kita ninggalin orangnya kayak gitu sih. Jadi jangan loncat langsung ninggalin orangnya, tapi justru selesaikan dulu, dikomunikasikan dulu. Benar. Gitu ya. Gitu. Oke, baiklah. Ada lagi yang mau disampaikan sama Yayu deh? Buat gue atau buat teman-teman? Ini closing atau? Boleh closing. Kajian baca buku aja oke. Enggak sih. Mungkin apa ya? Ini sih kalau misalkan pesan buat teman-teman semua, kalau misalkan kita udah memulai sesuatu, ini sebenarnya familiar banget mungkin ya. Kalau misalkan kita udah memulai suatu kebaikan itu karena Allah gitu ya, maka jangan sampai
kita tuh berhenti karena manusia gitu. Mungkin apa ya, tadi sih balik lagi gitu, kita menimbang diri gitu. Kalau misalnya kita udah meniatkan itu, niat itu baik, kemudian kita menjalaninya itu dengan jalan yang baik juga gitu. Kita nggak melewati jalan-jalan yang dimurkai Allah. Kalau misalkan hasilnya belum bisa kita lihat sekarang ya, mungkin kita harus sabar. Siapa tahu suatu saat nanti Allah akan sempurnakan nikmat kita gitu kan. Allah akan ganti lelah-lelahnya kita. Iya benar. Jadi ibaratnya apa ya? Allah itu apa yang nggak akan pernah menyanyiakan amal kebaikan dari orang-orang yang beriman. Gitu. Jadi kuncinya harus beriman. Oke. Beriman dan juga harus baik. Berilmu, beriman, beradab. Ya, semuanya baik. Oke teman-teman, thank you so much udah mau ngedengerin podcast kita. Bukan podcast ngobrol, ini ngobrol santai aja ya sama Yayu dan Mayang. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Bye bye, sehat-sehat selalu ya. Selamat menjalankan ibadah.